Smart Viewers, welcome back to Movie Freak. Kali ini bersama aku Karissa, your popcorn bestie yang siap nemenin kamu untuk ngobrolin seputar film-film dan film sebagai review nomor 1 di Kemanggisan. Dan hari ini kita akan ngobrol langsung sama dua orang yang terlibat langsung dengan kasus pabrik Gemah Ripah ya. Nah, langsung aja nih yang pertama kita mulai dari yang perempuan dulu kali ya. Di sini ada Kak Taskia Namia. Halo Karissa. Ini sepertinya nyawanya sudah setengah diambil untuk bayar hutang apa gimana ya Kak? Betul ya. Ini hujan, jalan-jalan dari tadi kita makan juga beringas. Jadi ya gimana nyawanya nggak setengah. Oke, nah ini di sampingnya ada Bapak Edward Manalu ya. Halo, nah ya, ini kebetulan Edward, where are you? Where are you? Mana lu? Oke. Nah ini kebetulan keduanya sering banget aku tonton ya, karena kayak kebetulan aku juga penggemar film horor, jadi kayak sering banget nih ngeliat Mbak Taskia dan juga Mas Edward. Kalau Mbak Taskia kan terakhir ada film Lembayung, Pulau Hantu, Diambang Kematian. Kalau Mas Edward terakhir aku nonton Santet Segoro Pitu ya, di Kereta Berdarah juga gitu. Dan sekarang mereka kembali hadir menghantui film yang berjudul Hutang Nyawa. Tapi di sini nggak jadi hantu kan ya? Atau belum di spill ini? Iya, pokoknya kita berkeliaran lah di film itu. Oke, kita langsung aja, kita mau ngobrol nih. Kita akan menggali tentang sebenarnya apa sih film Hutang Nyawa ini. Mungkin boleh mau dari bebas, mau dari Mbak Taskia dulu nih. Kita udah ada pembagian ya. Udah pembagian. Boleh diceritain Kak? Film Hutang Nyawa itu bercerita tentang perempuan yang bernama Erwina yang diperankan sama saya sendiri. Itu punya keluarga yang toksik, tinggal berempat ya di rumahnya. Ada anaknya Jody, ada Ama, sama ada Rian. Di keluarganya itu yang kerja cuma Erwina. Nah, sedangkan kakaknya itu cuma bisa bikin masalah gitu, lebih yang kayak main judi, terus juga menciptakan bibit-bibit hutang di mana-mana gitu. Tapi suatu saat, dan itu yang bayar harus Erwina lagi gitu. Jadi bisa dibilang Erwina itu terjebak di ruang nostalgia, sandwich generation. Nah itu terus suatu saat Jody anaknya itu kecelakaan dan dia harus dia butuh uang lebih banyak lagi. Tiba-tiba muncullah nih karakter yang namanya Om Dar. Dia datang menawarkan keluarga kita ini untuk yuk gua bantuin, tapi harus ada yang kerja di pabrik gitu. Ya balik lagi keluarganya yang toksik ini pasti nyuruh Erwina, nggak peduli Erwinanya itu juga lagi mikirin anaknya. Pokoknya intinya yang bisa kerja tuh cuma Erwina aja yang cabut gitu. Nah selama di pabrik ketemu Awang sama Tri, teman-teman buruh pabriknya, dan bertemu banyak orang di sana. Erwina makin banyak bisa dibilang tahu tentang sisi gelapnya pabrik sama sisi gelap dari yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak dia sangka. Dan apalagi di dalam itu tuh Erwina bukan lagi nyari uang, tapi ternyata baru tahu kalau dia tuh sebagai tumbalnya gitu. Erwina ini tumbalnya. Darah segar, darah suci. Next kita ke Mas Edward kali ya. Abis itu boleh dilanjutin sama Mbak Taskia. Tapi kenapa pada akhirnya Mas dan Mbak tuh kayak memutuskan untuk join ke project Hutang Nyawa ini? Apa sih yang bikin kayak menarik, gue gas deh gitu? Ya, kalau pertanyaan itu sih sebenarnya pasti basic on ini ya, skripnya kita baca dulu gitu, yang menarik apa. Nah yang berbeda itu yang bikin saya tertarik adalah bagaimana tadi udah sebagian disampaikan Taskia, sisi gelap dari sebuah perusahaan yang mungkin kalau bisa dibilang tuh kita nggak pernah tahu di belakangnya. Tapi ada satu perempuan atau ibu single parent yang menjadi satu, kalau bahasa ininya, tumbal gitu. Bahwa sosok seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, terus tidak bisa ngomong apa-apa, lebih ke menerima keadaan apa aja deh gitu, saya terima gitu, dan mungkin bisa dibilang terpaksa gitu. Dia menjalani itu semua, dan ini relate banget sama ada beberapa kehidupan yang dekat sama kita. Seorang perempuan yang harus menanggung beban keluarganya gitu, tapi dia jalanin dan dia nggak mau
teriak, dia nggak mau speak up gitu, bahwa wah ini menarik juga gitu, seorang perempuan yang terima keadaan hidupnya dan dia nggak pernah komen apa-apa, dan itu banyak banget di kehidupan nyata kita. Itu sih yang bikin menarik kayak gitu. Oke. Gitu. Kalau dari Mbak Taskia gimana? Menurutku kenapa aku gas untuk join di film Hutang Nyawa ini tuh salah satunya hampir sama kayak yang tadi Bapak bilang. Kita kan banyak juga banyak banget tuh juga banyak juga tahu tentang masalah tumbal proyek, tumbal pabrik yang sudah menjadi fenomena lah gitu. Nah ini ngebahas itu satu. Kedua, permainan emosi buat karakter Erwina tuh menurutku malah membuat aku tertarik untuk join gitu. Dimana ada sisi-sisi pikirannya Erwina itu yang dibuat dari yang dibuat sama entitas gitu, yang buat ngacohin pikirannya dia gitu. Jadi kadang tuh dia nggak tahu mana yang dunia nyata, mana yang dunia aslinya gitu. Jadi kayak halu gitu. Jadi kayak halu, tapi itu sebenarnya bukan halu gitu. Nah, itu harus nonton di Hutang Nyawa. Terus juga bagaimana aku ngelihat Erwina, salah satunya dia sebagai perempuan, dia nggak punya pilihan gitu, tapi dia sebenarnya orangnya keras kepala, keras banget, pekerja keras juga, tapi dia lemah sama keluarganya. Itu tuh permainan emosinya berat juga gitu. Nah gimana Kak Taskia berusaha memerankan peran jadi Erwina ini, kayak yang tersulit apa Kak? Mencoba buat waras. Apa ya? Menurutku stamina. Aku itu kalau masalah stamina syutingnya, kru libur syuting, aku baru libur syuting. Jadi aku ngikut kru. Itu staminanya. Plus stamina tuh buat lari-larian di pabrik atau di hutan. Terus dengan kondisi waktu itu aku inget banget ada satu adegan aku yang nopang kameranya. Langsung. Jadi langsung di badan gitu, dipakein macem-macem tuh di badanku langsung gitu. Berat banget. Oh my God. Harus lari-lari pakai itu. Walaupun ada yang megangin ya, tetap ada yang ngejagain. Karena ya mungkin mahal bos. Gue ngancurin gue juga bingung sih gitu. Itu terus ya permainan emosi sih menurutku untuk stabil, dengan kita tetap yang tadi aku bilang ada perubahan-perubahan emosi, tapi kita tetap kan masalahnya syutingnya itu kan nggak langsung satu hari berat abis deh itu scene itu sama itu yang depresi abis gitu. Dan ngacak kan gimana caranya bisa memisahkan itu semua. Harus kayak cepet switch gitu ya. Makanya pas lagi syuting, buat bikin aku lebih gampang untuk masuk ke karakternya adalah bikin background story yang mungkin nggak ada di skrip gitu, tapi aku tetap nanya sama director kayak misalkan hubungan aku sama bapak mungkin nanti di film kelihatan gitu atau gimana, tapi kan di beberapa proses kan nggak kelihatan gitu tentang Erwina sama bapaknya gitu. Jadi biar aku tuh makin dapet sosok bapaknya juga, walaupun mungkin di ceritanya adalah aku nggak pernah ketemu dia dari umur 7 tahun gitu. Oke, nah kalau dari Mas Edward, berarti Mas Edward ini jadi Bapak Susanto ya? Iya betul. Nah coba kalau dari Mas Edward sendiri, kesulitannya apa untuk memerankan karakter ini? Kesulitannya ya satu, karena tadi juga dibilang bahwa dari usia 7 tahun tuh Erwina nggak pernah ketemu betul. Jadi bagaimana jarak itu tetap harus dijaga, nggak pernah ketemu. Makanya setiap waktu reading tuh saya menghindari untuk bicara atau ngobrol, untuk mencari apa ya, biasa kan kalau selesai reading tuh kadang suka ya ngobrol apalah gitu. Saya untuk menjaga supaya ada jarak betulan, saya mencoba di kehidupan sehari-hari sama Taskia nggak pernah ngobrol gitu, paling ya Iki balik ya gitu. Yang lain pada balik pada ngobrol sama dia, tapi saya menghindar gitu. Dan itu buat saya membantu saya untuk mendapatkan karakter itu, untuk ya karakter Susanto sama Erwina, supaya emang nggak pernah beneran kayak gitu. Dan satu lagi ya itu, karena nanti ada tanda di sini kalau udah tayang tuh kayak memang suaranya serak-serak gitu, jadi kayak emang nggak minum gitu untuk menjaga itu supaya kondusif gitu, aman suaranya gitu. Harus dibikin serak gitu Mas? Iya, karena
berhubungan ada sama sebab dan akibat. ada sebab Stop dan- sampai iya. situ. Oh oke. Nah berarti Mas Edward sama Kak Taskia nih kayak kan sering banget ya main film horor. Tadi juga kayak aku maksudnya dari cerita ya kayak prosesnya tuh kan cukup melelahkan ya. Tapi kayak kenapa tertarik untuk project itu kayak ngambil aja terus film horor gitu. Apa yang bikin kakak untuk kayak terus milih join ke project horor, kayak apakah punya misi mau jadi Ratu bapak horor lokal Itu udah Indonesia atau mungkin ya Mbak Erwina mau jadi ratu horor Indonesia. Aku princess. Oke, princess. Aku udah bilang dan sudah banyak yang lumayan tahu ya, udah notice jadi kayak princess. Horor, iya, Oke. Karena ratu horor udah tetap ibunda Susana. Iya. Gitu. Scream Queen boleh lah. Kan bahasanya kan cuma beda, padahal Queen juga ya. Iya. Ya udahlah ya. Apa tadi tuh? Kenapa tertarik terus Kenapa mengambil? tertarik Iya. terus mengambil film horor? Kalau buatku tuh film horor tuh sebuah paket lengkap di mana ada dramanya, ada actionnya, ada rasa ketakutan, banyak rasa tuh yang disatuin di film horor gitu. Dan itu menurutku susah banget. Iya. Dan aku pun juga pas mendapatkan sebuah karakter, alhamdulillahnya jarang ada yang sama gitu kehidupannya gitu. Mungkin kayak apalagi serunya mungkin kalau jadi aku emang aku suka banget bentuk-bentuk look rambut atau apa yang beda-beda, jadinya biar kelihatan tetap beda, membantu gitu. Oke. Itu terus aku memang penakut tapi aku suka sesuatu yang berbau mistis gitu. Aku sebenarnya tuh salah satunya horor tuh keluar dari zona nyaman. Karena aku tuh satu penakut, Iya. kedua aku tuh dulu takut sama suara teriakanku sendiri. Hah, serius? Karena aku ngerasa aku tidak seperti wanita pada umumnya kalau teriak. Lebih takut kayak wah rocker nih gitu. Karena kan suaraku serak-serak basah Iya, kan. benar. Sedangkan kalau kamu nonton film-film horor tuh kayak yang kayak melengking gitu. Bener. Nah, aku enggak. Aku pernah film horor ada adegan ditulis dengan jelas teriak. Aku dari wah mati gue gitu kan. So aku ngomong sama direkturnya, aku tuh boleh nggak teriak gitu. Tapi akan aku coba. Aku nyoba dari sepanjang mau reading ke lokasi dari rumah ke lokasi reading, aku teriak di dalam mobil. Susah, tapi ternyata itu yang namanya magic. Di setnya tuh pas di set teriaknya keluar sendiri. Berhasil akhirnya. Jadi aku tuh emang gak pernah teriak di reading karena selain malu sama suara sendiri, kalau depan kamera lokasi syuting udah gak bisa ngapa-ngapain. Coba Kak teriak sekarang. Gak bercanda. Lebih kayak Oke, kalau Mas Edward gimana? Penakut gak kayak kata Skia? Aduh, enggak. berani banget. Berani banget sih. Oh iya. Skeptis juga nih pasti sama yang mistis-mistis atau enggak Mas? Iya. Sebenarnya gimana ya? Iya, Kayak nggak ada di sini kan? kamu tuh punya kayak alat radar bohong apa enggak nggak sih? Nggak ada. Eh, Nah, ya udah, aku udah bisa langsung tahu dia bohong. oh iya. Ayo Pak jawab. Kenapa ya? Jadi memang ya karena ya Indonesia penonton horor tuh banyak banget. Satu terus karena kita tuh di kehidupan budayanya Indonesia itu orang yang berhubungan klinik banyak banget gitu. Betul. Dari setiap daerah tuh Bener-bener. masing-masing punya cerita gitu. Apalagi kita yang hubungannya sama acting itu kan ilmu kehidupan. Jadi kita tahu kehidupan orang-orang yang mungkin berhubungan sama klinik. Jadi sambil belajar hidup, sambil belajar tentang budaya daerah masing-masing. Itu sih yang bikin menarik gitu. Tantangannya seru. Oke, tapi ini berarti aslinya Bapak berani skeptis atau enggak? Ki, tolong jawab Ki. Enggak, Enggak ya? Oke. Kenapa? karena takutnya ternyata lebih parah dari aku. Oh serius? Iya. Aku tuh udah penakut. Ternyata dia lebih penakut dari aku. Oh alah. Kayak karena dia lebih dari aku, jadi aku kayak elah harus gua nih yang lebih berani dari dia gitu. Oke, tadi ngomongin budaya ya berarti. Nah kalau misalnya di film Hutan Nyawa ini kan kayak berhubungan sama kain batik. Boleh gak sih Kak di-spill kayak sebenarnya kain batik tuh apa sih? Simbolik apa di film ini? Harus nonton. Pokoknya batiknya itu sebenarnya kalau menurutku ya ini aku juga cocokologi aja gitu. Menurutku sebenarnya kalau kalian lihat first look dari film Hutang Nyawa itu sebenarnya harusnya udah ngehint gitu kayaknya ya. Kalau
sebenarnya polanya tersendiri pun juga itu mereka bikin, bukan pola yang udah ada. Oh bikin, berarti ini jadi kayak polanya original. artnya anak kreatif tuh bikin bentuknya kayak gitu. Oke. Tapi arti sejelasnya apa aku kurang tahu. Maksudnya aku juga takut salah ngomong. Tapi kemarin tuh selama di preskon sempat emang diucapkan sama Mas Billy kalau itu dibuat gitu, dan ada mungkin ada artinya juga gitu kan. Kalau lihat dari first look kan aku tiduran gitu. Iya betul. Terus ada uget pocici pakai baju batik gitu kan. Pocici gitu. batik. Baju batik, kain batik gitu. Gue takut mereka kayak mau ke kondangan. Beneran kalau pakai ngomong baju mendingan kain gitu. Tadi Mas Edward juga bilang ya, kayak film horor tuh kayak secara nggak langsung dia juga kayak ngajarin ke kita soal kayak budaya lokal kita gitu. Kalau dari film Hutang Nyawa sendiri, pesan tersirat apa sih yang mau disampaikan? Wow. Tadi kan Bapak. Oh iya. Apa ya, sebenarnya ya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan kita tuh jangan pernah menghindari apa namanya proses sama kerja keras gitu. Bahwa kita mau mencapai titik yang kita inginkan ya harus dilewati lika-likunya. Jadi jangan ngambil jalan pintas ke dukun atau ke orang-orang yang mempunyai jasa untuk seperti itu, berhubungan dengan entitas kayak gitu. Kalau bisa sih jangan. Karena kalau aku yang nangkep ya dari apa yang ada, kayak orang-orang yang maunya jalur pintas di segala pekerjaan gitu, atau di segala situasi deh, bidangnya. Lu berarti satu nggak mau ngelewatin prosesnya. Kedua, nanti apa yang lo mau ceritain sih kalau lo ditanya gitu. Kayak ketika kita tahu prosesnya, kita ngejalanin prosesnya kan kita bakal ada sebuah kesenangan dan kebanggaan yang bisa kita share gitu. Betul. Kalau tiba-tiba apa gitu, kayak itu kan juga jadi pertanyaan dong gitu. Ya biasanya sih aku percaya terkadang ya apa yang naiknya cepet turunnya juga cepet, bisa jadi nggak semua ya. Tapi maksudnya kalau mereka nggak suka proses tuh biasanya bisa jadi seperti itu. Dan menurutku itu salah satu yang di Hutang Nyawa gitu. Dan yang menariknya mungkin di film Hutang Nyawa ini nggak cuma lu memang dapat kekayaan atau dan lain-lainnya misalkan, tapi tetap aja ada rasa sakit yang tetap lo tanggung gitu. Mau sehebat apa, nah itu mereka tetap mengutamakan tentang uang tuh menurutku udah red flag aja. Next, aku mau nanya tentang proses syuting ya, ngomongin proses sekarang. Kayak selama syuting dari Mas Edward atau Kak Taskia, kayak apa sih selain hal yang paling dikangenin ya, kayak ada gak sih hal menarik yang sampai hari ini tuh kayak masih nempel banget nih di memori? Telur dadar. Makanannya enak-enak banget. Anak-anak catering nambahin berat badanku jadi 2 kilo. Oh serius Kak? Gara-gara makanan syuting seenak itu. Wow. Sebenarnya ya kalau di Hutang Nyawa menurutku banyak banget cerita. Mau itu cerita mistis, mau itu mungkin ya. Aku juga gak terlalu ngulik kalau mistisnya sebenarnya, karena aku kan menakut, malas juga kan. Iya. Jadi banyak banget kisah menurutku, lebih memori baiknya di film Hutang Nyawa gitu. Dari makanannya tetap disebut harus. Telur dadar ya tadi ya. Aku love banget sama anak-anak cateringnya. Laki-laki bersahaja itu pokoknya semuanya. Terus kekuatan timnya yang kompak. Menurutku buat kita sebagai pemain, terkadang kita gak cuma dibantu sama partner main, tapi kru yang menyenangkan dan bisa bikin memori baik itu di lokasi syuting. Gak semua loh menurutku gitu. Maksudnya ini tuh aku bisa bener-bener punya memori baik sama semua divisi, tuh hebat sih ini film gitu. Gitu. Dan mereka sangat membantu ketika emang ada scene-scene berat. Kayak scene Bapak tuh juga banyak ada scene berat gitu, maksudnya yang rame-rame itu gitu. Tapi mereka sama, aku ngelihat walaupun aku gak ada di situ, tapi aku duduk di situ karena anaknya gak bisa diem aja gitu. Aku tuh bisa ngelihat mereka tuh sangat bekerja keras untuk film ini gitu. Jadi berharap nanti yang menonton juga menghargai hasil kerja keras kita semua di bioskop gitu. Betul, sekarang juga udah tayang ya guys. Jadi sambil nonton video ini bisa sambil beli tiket sekarang juga. Next nih dari Mas Edward apa? Telur dadar juga bukan? Iya, itu udah pasti. Aku tahu. Apa? Waktu Bapak makan sesuatu, pokoknya aku balik-balik itu dibakar di heater.
Oh roti. Roti ya, Bukan, ditaruh di ini heater. ubi atau apa gitu ya. Ubi bakar. Karena itu lumayan aneh. Kenapa Kita Kak? punya heater. Ada Ada buat dua pemanas ya, itu kan buat dingin pemanas, sekali dingin di lokasi banget ya. kita kan. Balik-balik loh, kok dia kayak lagi nge-toast something. Iya, ada roti, ada ubi, roti, ada ubi. terus apa pokoknya gitu di base Dia camp tuh dingin gantung banget. di tengah-tengah heater itu. Iya betul. Ajaib bapak gua. Iya bener. Lupa lagi apa kan antara roti, ubi, terus apa lagi gitu. Karena dingin banget di lokasi itu gitu. Oke. Ya memang kalau kita kan memang kerja kolaborasi ya, kolaboratif gitu, bahwa setiap pekerjaan semua tim tuh pasti ada satu gesekan kecil lah gitu. Tapi balik lagi sama tujuan kita bahwa kita mau mendapatkan atau menghasilkan karya yang terbaik. Jadi memang ya semua tuh memang melakukan yang terbaik gitu dengan cintanya, dengan dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik buat karya Hutang Nyawa ini. Berarti emang kayak sebonding itu ya selama proses syutingnya. Oke, ini kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Oke. Menurut Mas Edward dan Kak Taskia, apakah hutang nyawa dapat dibayarkan dengan hal lain selain nyawa? Kalau misalnya yang tadi dibilang ya, kalau misalnya hutang puasa kita bisa bayar puasanya, terus hutang budi juga ya biasanya orang melanjutkan dengan berbalas budi. Kira-kira kalau hutang nyawa ada cara lain gak sih selain memberikan nyawa? Tobat sih kata gue. Tobat ya. Kata gue sih Iya. tobat sih. Tapi sebenarnya gini ya, kalau belajar lagi tentang budaya klinik kayak gitu kan pasti ada konsekuensi yang diambil ketika membuat perjanjian gitu. Pasti ada hal yang harus diambil gitu, bahwa kamu siap terima resikonya ya sudah gitu. Tapi pertanyaannya, ketika misalnya berubah pikiran, bisa nggak ditukar dengan ya mungkin yang bisa menggantikan itu dengan nyawa. Tapi juga sebenarnya harus ada ininya juga gitu, yang istilahnya mungkin menggantikan itu lebih dari yang diminta sama si yang memberikan itulah, yang si entitas itu gitu. Tapi ya janganlah, yang ngeri juga ya, mau diminta apa sih nyawa terus mau ngasih. Kalau nyawa jangan. Maksudnya kayak kalau gue ya dari dulu matahin rezeki orang aja nggak pengen, apalagi nyawa orang gitu. Itu sih. Jadi jangan ada yang bersekutu dengan iblis. Oke. Itu kayak ice apa ya? Jenis makanan ice. Kita apa? stop banget ngomongin makanan hari iya. ini. Ini kayak sepertinya udah lapar ya. Makan terus. Makan terus gila kita. Udah. Iya, dan sepertinya memang nyawanya harus di recharge ini Mbak dan Mas kalian. Jadi sepertinya untuk mengakhiri video ini boleh dong kasih pesan mungkin buat para penonton. Kalau ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana. Smart viewers, jangan lupa untuk nonton film Hutang Nyawa di bioskop mulai tanggal 12 Desember 2024. Hanya di bioskop kesayangan kalian. Jangan nonton yang bajakan, jangan spoiler, biar kalian lebih smart lagi untuk memilih bagaimana kalian bisa menentukan hidup kalian dan mendukung kita di industri film. Ya. Oke, goks, betul banget ya. Jangan nonton banyak, dan tolong please teman-teman jangan spoiler di TikTok diem-diem ngerekam gitu ya. Jadi wajib banget nonton langsung di bioskop, beli tiketnya sekarang juga. Oke, thank you so much ya Mas Edward dan Kak Taskia udah mau main kesini. Sukses buat filmnya. Amin. Oke, smart viewers, itu aja dari kita. Thank you so much for watching. Jangan lupa buat subscribe ke YouTube channel kita di Binus TV. Follow juga ke TikTok dan Instagram kita di @moviefreak.review. Follow juga ke sosial medianya dari Kak Taskia di bawah sini, Mas Edward, Visinema dan juga Good Work. And see you di video berikutnya. Bye.